Asep tuh lagi pergi ke tempatnya Pak Ahmad. Biar aja nanti kita ketangkep dah si Rehan. Itu kira-kira siapa, Pak? Biar aku aja yang buka pintunya. Rehan bekerja di bengkel saya. Afifah, istri muda Abang, kerja di pasar. Sebetulnya saya ada perlu dengan Umi. Saya mau membicarakan seseorang yang sangat penting buat Umi. Bicara apa ya? Apa yang mau mereka bicarakan ya? Apa ini soal Rehan? Sebetulnya sudah beberapa hari ini Terus bagaimana Pak dengan paket yang saya titipkan waktu itu? oh iya, paket yang itu maksud Umi. Iya. Masih ada sama saya. Kalau begitu tolong disimpan aja dulu. Nanti kalau sudah perlu dikirim, baru dikirim. Oh iya, baik Umi. Bangetan. Ternyata mereka ngomongin paket. Aku pikir soal Rehan sama Afifah. Syukurlah, Teteh nggak curiga. Rehan dan Afifah ada bersama Bapak. Kedatangan saya ke sini memang mau memberitahu Umi masalah itu. Alhamdulillah, ya Allah. Saya senang sekali dengarnya Pak. Tapi sebaiknya kita jangan sebut namanya. Jangan sampai ada yang tahu kalau mereka ada sama Bapak. Ya, saya mengerti Umi. Ya. Saya minta tolong ya Pak Ahmad. Rahasiakan ini sama siapapun. Juga sama Abah. Baik Umi. Lagian saya sudah tahu cerita semuanya. Jadi saya akan menjaga Mas Rehan dan Afifah dengan sepenuh hati. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Umi. Cuma itu yang bisa saya lakukan untuk membalas semua kebaikan Umi selama ini. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengirimkan Pak Ahmad untuk melindungi Raihan dan Afifah. Gimana sih? Masa urusan begitu aja susah banget? Hah? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin mereka hilang. Nggak mungkin mereka bisa ngilang di telan bumi. Nggak mungkin. Pasti masih ada di sekitar sini. Cari dong. Sisir lagi. Cari di mana kek? Kontrakan-kontrakan. Sebar dong anak buahnya. Bagaimana? Atau di hotel-hotel kalau perlu. Gimana sih kamu? Susah banget. Si Rehan sama Afifah. Awas, awas, jangan lari. Awas, siapa yang nolongin dia ya? Apa hubungannya sama Rehan sama Afifah? Siapa orang itu sebenarnya? Halo Sep. Teh, udah ada perkembangan belum? Hah? Si Umi udah telepon belum? Atau udah ada telepon belum masuk ke si Umi dari Rehan sama Afifah? Belum ada kabar. Tadi tuh ada tamu yang nanyain Marwah. Nanyain titipan paket katanya. Paket. Terus tamu yang Tata maksud siapa? Katanya sih namanya Ahmad gitu. Ahmad, paketnya Ahmad. Teteh kumaha sih teteh? Teteh bagaimana? Allah, jangan mau dibohongin sama Marwah begitu. Teteh tahu nggak maksud paket itu pasti Rehan sama Afifah. Keterlaluannya si Marwah. Jadi teh sekarang dia pakai bahasa isyarat gitu. Biar teteh tidak tahu. Sekarang awasin dia, awasin Umi dengan ketat. Asep mau ke rumahnya Ahmad sekarang, ya. Marwah.
sengaja ya nyembunyiin Rehan sama Afifah? Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak teh, bener. Bener Umi tuh nggak nyembunyiin mereka. Sampai kapan sih bohongin Teteh? Sampai kapan? Hah? Ya, sekarang si Asep tuh lagi pergi ke tempatnya Pak Ahmad. Biar aja nanti Teh ketangkep tah si Rehan. Astagfirullah. Aku harus memberitahu Pak Ahmad sekarang. Jangan sampai Abah menemukan Rehan dan Afifah. Sepertinya Teh Elis sengaja ngawasin aku. Kalau begini aku nggak akan bisa nelfon Pak Ahmad untuk ngasih tahu kalau Abah akan ke sana. Kamu tidak akan bisa menelpon untuk memperingatkan Ahmad soal kedatangan Asep. Dengan begini, Asep pasti bisa menemukan Rehan dan Afifah. Ya Allah, aku titipkan Rehan dan Afifah padamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga mereka. Semoga mereka baik-baik dan tidak tertangkap sama Abah. Alhamdulillah. Saya senang dengernya kalau emang keadaannya Umi masih baik-baik aja. Terima kasih banyak. Bapak udah begitu baik sama kami. Ya, saya senang melakukannya. Sama seperti Umi dulu melakukan hal yang sama pada saya. Pak, kalau boleh, saya sama Afifah nanti akan cari pekerjaan. Soalnya nggak enak kalau kami terus-terusan numpang dan ngerepotin Bapak. Itu kira-kira siapa, Pak? Biar aku aja yang buka pintunya ya. Oh, jangan. Biar Bapak saja yang buka pintunya. Kita belum tahu siapa yang datang. Abah Asep. Kenapa? Kaget? Saya dari sini. Abah Asep! Ini rumah saya. Abah tidak berhak menerobos masuk ke dalam rumah saya seenaknya seperti itu. Sepertinya Rehan dan Afifah berhasil sembunyi. Di kamar nggak ada. Kamu sembunyi di mana dia? Mereka nggak ada di sini, Abah. Nggak ada. Saya juga nggak tahu mereka ada di mana. Bohong. Abah tahu kamu bohong. Kamu sekongkol sama Umi kan? Kasih tahu di mana dia? Rehan! Abah kan sudah periksa. Sudah lihat sendiri. Nggak ada kan? Rehan, Afifah! Rehan! Nggak ada. Memang nggak ada. Tapi ingat ya. Ingat, kalau sampai saya temuin dia di sini, kamu tanggung jawab. Kamu saya penjarain. Tahu? Oh ya Allah. Untung nggak ketahuan. Mereka sembunyi di mana ini? Kami di sini, Pak. Ya Allah. Kamu sembunyi di sini, Rehan. Allah Akbar. Untung nggak ketemu. Iya, Pak. Begitu dengar suaranya Abah, kami langsung ngumpet. Alhamdulillah Abah nggak ngeliat kami. Mas Rehan, kalau Abah balik lagi gimana? Ya udah kok gitu. Pak, mohon maaf sebelumnya. Mungkin lebih baik kami cari kontrakan. Saya takutnya Abah kembali lagi ke sini terus kami ketangkep, Pak. Baik. Begini, besok Bapak akan kenalkan kalian sama teman Bapak. Siapa tahu dia itu punya pekerjaan buat kalian. Ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah udah pulang, Pak? Belum, Umi. Kenapa? Kamu teh takut sama Asep? Kalau Asep nanti pulang teh bawa Rehan sama Afifah? Iya. Wak, Abah udah nemuin Rehan sama Afifah. Ya sebentar lagi juga Asep pulang tah, mereka berdua. Sep, kunaon gitu sendirian? Mana mereka? Ini pasti gara-gara Umi. Umi udah kasih tahu sama si Ahmad, Abah mau datang, ya kan? Makanya begitu Abah datang ke sana, Afifah sama Rehan udah nggak ada. Dia pinter Umi. Syukurlah Abah nggak bisa nemuin AA. Tapi dari tadi, Sep, kalau Teteh perhatiin, Mara nggak kelihatan tuh kalau ngubungin Ahmad.
mungkin. Asep yakin Umi pasti menyembunyiin sesuatu. Ayo Mi, sekarang ngaku. Enggak, Bah. Abah jangan nuduh sembarangan dong. Umi kan nggak tahu apa-apa. Udah diam. Kamu diam. Umi tuh benar-benar nggak tahu. Enggak mungkin. Umi jujur deh, jujur ngaku Umi, ngaku. Udah, Abah lepasin Umi. Abah tadi udah ke rumah Pak Ahmad kan? Emang nggak ada kan? Ya udah jangan nuduh Umi. Ya Allah, apa mungkin Rehan dan Afifah sudah kabur dari rumah Pak Ahmad? Kasihan mereka harus pindah-pindah ke sana kemari hanya untuk menghindari kejaran Abah. Hey Bray, mana aja lu? Hah? Ini nih mobil gua nih. Kenapa? Rusak deh. Tolong dibenerin ya. Tolong cek apa gitu. Kelar sama gua, tenang aja. Sayang. Husni, Ya bang. sini lu. Lanjut ya. Nih, ini mobil temen gua ada masalah. Jadi lu harus cari penyakitnya apa. Ya. Gua percaya sama lu. Siap. Iya bang ya. Maaf bang, boleh dibuka kap mesinnya bang ya? Ya. Mana aja? Waalaikumsalam. Om. Sehat Om? Alhamdulillah. Lama nggak kelihatan nih Om. Tumben kesini. Apa lagi rusak mobilnya? Oh, bukan masalah mobil. Kenalin dulu. Ini Rehan Rehan. Ridwan. sama istrinya Afifah. Ridwan. Oh iya nih teman saya Om. Oh, ya. Rehan. Gimana Om, gimana? Jadi begini, mereka berdua ini sedang butuh pekerjaan. Apakah kamu bisa memberi mereka pekerjaan? Lu ngerti mobil, Bray? Ngerti sih, cuman nggak ahli. Oke, gini. Husni. Ya bang. Lu gua kasih job sebagai mekanik. Dan untuk sementara, lu bantuin Husni. Karena dia agak keteter pegang sendirian. Boleh? Halo pak. Rehan. Husni. Dan sorry ya, yang perempuan belum ada job. Jadi, kita nggak bisa terima. Permisi Mas Ridwan. Bilang mau kesini. Saya mau nganter makan siang nih buat Mas Husni. Husni terus yang nganterin makanan. Aku, karyawan yang lain nggak pernah dianterin. Besok masaknya sekalian. Nih, rame-rame ngasihnya. Kamu masih butuh karyawan nggak buat di pasar? Iya masih Mas. Emang Masih ada? kenapa? Pegang. Om. Maaf nih Om sebelumnya kalau tadi saya agak sedikit ngedengar percakapannya. Kebetulan istri saya lagi nyari orang nih Om buat bantu-bantu di pasar. Kali aja mungkin maaf ini saya belum tahu namanya. Kali aja mau mungkin. Gimana Rehan? Mau ya? Iya, alhamdulillah. Pekerjaan apa aja aku terima asalkan halal. Ntar ngobrol-ngobrol. Iya Mas. Kali aja bisa bantuin. Makasih ya. Iya. Apa tiap hari ya si Anissa itu ngasih makanan sama si Husni? Gua tahuan. Lu cemburu kan? Lihat cewek yang lu suka, lihat cewek yang lu cinta. Setiap hari harus ngasih perhatian kayak gitu sama si Husni. Teman baik lo. Udah. Move on lah. Gimana kalau ntar malam kita nongkrong? Gua kenalin sama temen gua. Lebih cantik dari Anissa. Bray, lu nggak ngerti perasaan gua. Gua nggak akan pernah bisa ngelupain Anissa. Dia cinta pertama dan terakhir gua. Wan. Sampai kapan lu nunggu dia sih? Hah? Sampai kapanpun. Sampai nyawa gua di sini. Bray, gua punya satu keyakinan. Suatu saat Anissa pasti punya gua.
sampaikan ke Umi Marwa kalau paket sudah dipindah. Jadi Umi tidak perlu khawatir. Umi, ini makanannya. Terima kasih ya. Iya. Teh, makan ya Teh. Tata cuci tangan dulu ya. Tadi pas Ningsi beli makan, Ningsi ketemu sama Pak Ahmad. Ada pesan buat Umi. Pak Ahmad, pesan apa dia? Katanya paketannya udah dipindahin, udah aman. Alhamdulillah ya Allah. Dulu. Kalau boleh tahu paketannya apa, Umi? Bisa yuk, makan bareng sama kita yuk. Sama-sama ayo. Oh, nggak usah Umi, nanti Ningsi makan aja di depan sama Mas Badrun ya. Ah ya udah, nggak apa-apa. Ya. Ningsi Yuk Teh, tinggal. makan yuk Teh. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjaga anakku dan Afifah hingga mereka baik-baik saja. Kenapa Marwa kelihatan bahagia ya? Apa tadi dia terima telepon dari Rehan?